bagi orang Kristen, yaitu kita mengingat Yesus mati di atas kayu salib. Tadi kalian sudah pujian ya sama Lauselani. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepada Tuhan, kami bersyukur untuk kesehatan, untuk hari yang baru yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati dan tolong setiap kami untuk mengerti firman Tuhan, sehingga kami bisa melakukannya. Pimpin waktu kami ke depan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, yuk kita buka Alkitab di dalam Lukas 23 ayat 33 sampai 49. Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 49. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain dia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjuk anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ketika itu, hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Melalui teks yang sudah kita baca, kita akan mempelajari apa yang terjadi ketika Yesus di atas kayu salib dan apa yang Yesus katakan di atas kayu salib. Kita tahu bahwa Yudas Iskariot, murid Tuhan Yesus, menjual dia dengan 30 keping uang perak kepada imam-imam kepala supaya Yesus bisa ditangkap. Yesus membiarkan hal itu terjadi. Yesus ditangkap, Yesus diolok-olok, Yesus dipukul, disiksa, bahkan disalibkan. Hal yang menarik adalah Yesus sekalipun mengalami hal-hal tersebut, dia tetap penuh dengan belas kasihan. Coba ya kita lihat apa yang Yesus katakan. Di dalam ayat yang ke-34, Yesus mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tuhan Yesus meminta ampun buat siapa? Buat orang-orang yang sudah mengolok-olok dia, yang sudah memukul dia, yang sudah menangkap dia, yang sudah memahkotai dia dengan duri. Bahkan orang-orang itu mengatakan, "Salibkan dia, salibkan dia." Mungkin ya adik-adik, orang-orang itu adalah orang yang pernah melihat Yesus melakukan mujizat. Orang yang pernah merasakan Yesus melakukan mujizat 5 roti 2 ikan dan memakan roti itu. Mereka melihat semuanya, mengalami semuanya, tetapi mereka tidak satu orang pun yang membela Yesus pada waktu itu.
Yesus tidak salah. Yesus tidak melakukan hal yang dosa sama sekali. Mereka malah memilih Barabas atau Yesus yang harus dibebaskan. Mereka pilih Barabas. Barabas adalah penjahat kelas kakap. Padahal Yesus sama sekali tidak bersalah. Kenapa sih Yesus kok meminta ampun buat mereka? Yesus meminta ampun buat mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Gini ya adik-adik, kalau orang sudah dipenuhi dengan dosa di dalam hatinya, dia tidak bisa lagi membedakan kebaikan dan kebenaran. Yesus kasihan sama mereka. Mereka mengutamakan keinginan yang salah, keinginan yang jahat mereka untuk terwujud. Sehingga mereka tidak bisa lagi membedakan kebenaran. Dan Yesus kasihan sama mereka. Yesus memohon pada Bapa untuk Bapa bisa mengampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka gak bisa berpikir dengan jernih. Mereka gak tahu kebenaran dengan jernih. Hal yang kedua yang kita pelajari dari perkataan Yesus yaitu ayat yang ke-43. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada waktu Yesus disalib, ada dua orang penjahat di sebelah kiri dan kanannya. Pada waktu itu, salib itu adalah sebuah lambang penghinaan. Jadi kalau ada orang disalib karena suatu kejahatan, pasti keluarganya tidak mau mengenal orang itu lagi. Waktu Yesus di atas kayu salib, ada percakapan di antara mereka. Yang seorang mengolok Yesus, yang seorang menerima Yesus. Kata orang yang percaya pada Yesus di ayat yang ke-42, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Orang ini percaya bahwa Yesus adalah Raja yang sesungguhnya yang akan datang kembali. Dia meminta belas kasihan kepada Yesus. Dan benar, dia meminta pada orang yang tepat. Sebab Yesus itu penuh dengan belas kasihan. Dan Yesus mengatakan bahwa hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kalimat terakhir yang Yesus ucapkan ketika Yesus ada di kayu salib, kita bisa lihat di ayat yang ke-46. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Berbeda sekali ya dengan kita kalau meninggal. Kalau kita meninggal, nyawa kita diambil oleh Bapa. Tetapi waktu Yesus mati di atas kayu salib, Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Dalam bahasa aslinya, kata menyerahkan ini mempunyai pengertian yang bagus sekali. Menyerahkan itu artinya menitipkan sementara. Seperti kalau kita menitipkan uang kita ke bank. Uang itu tidak menjadi punya bank, tetapi tetap punya kita. Hanya dititipkan sementara dan sewaktu-waktu kita bisa ambil. Demikian juga Yesus. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, ia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, dia menitipkan nyawanya kepada Bapa, dan suatu hari dia akan mengambilnya kembali. Kenapa hal itu terjadi? Karena Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Setiap kita membaca teks ini, kita jadi tergugah bagaimana mungkin orang yang tidak bersalah tetapi akhirnya dihukum mati. Mungkin seorang ibu yang mengasihi anaknya rela mati buat anaknya. Tetapi siapa yang rela mati buat orang yang bersalah? Yesus sangat mengasihi manusia sehingga Yesus rela untuk mati menebus dosa manusia. Yesus sebenarnya bisa tinggal di surga, di tempat yang nyaman, tidak perlu susah-susah untuk turun menyelamatkan manusia. Tetapi kasih Yesus begitu besar pada manusia, sehingga Yesus mau turun, Yesus mau menjalani kehidupan di dunia, bahkan Yesus bersedia untuk taat kepada Bapa, untuk mati disalibkan. Sekarang kalau kita melihat salib, itu bukan menjadi lambang penghinaan lagi, tetapi salib menjadi lambang keselamatan. Sebab Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau kita melihat salib, kita juga jadi ingat bagaimana Yesus itu taat kepada Bapa sampai mati. Kita juga belajar seperti Tuhan Yesus, kita mau taat kepada Tuhan, seperti Yesus taat kepada Bapa dalam melakukan segala perintah-perintahnya. Berikut Lausa ada siapkan kuis, ketimbang kalian bosan di rumah, yuk kerjain kuisnya.
Pausa ada siapkan video yang bisa kalian tonton. Silakan kalau kalian ingin tahu lebih banyak, mengalami lebih banyak bagaimana Yesus disalibkan, kalian bisa tonton video ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Tuhan, ampuni kami yang sudah berdosa kepada Engkau, dan sekarang kami ingin berkomitmen untuk taat kepada Tuhan seperti Tuhan Yesus sudah taat kepada Bapa. Tuhan, tolong kami untuk melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai ketemu hari Minggu ya. Tuhan memberkati. Dadah.